Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kedatangan batch kedua vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis mengamini rencana Presiden Jokowi untuk melakukan vaksinasi di pertengahan Januari tahun ini. Presiden juga mengatakan dalam pidato virtualnya bahwa vaksinasi merupakan salah satu strategi jitu hentikan penyebaran COVID-19. Lantas sudah sampai mana progres yang sudah berjalan dan akankah pertengahan bulan ini vaksinasi benar-benar bisa dilakukan? Untuk mengulasnya sudah bergabung juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia. Selamat pagi Bu Nadia. Pagi Mbak Vera. Ya, Bu Nadia, ini kan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac sudah tiba di Indonesia. Artinya total sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah diamankan. Nah, lalu apakah ya 1,8 juta dosis ini juga harus melalui proses yang sama seperti 1,2 juta dosis yang datang pada tahap pertama? Ya, jadi karena 1,8 juta dosis ini adalah dari vaksin yang sama dengan yang 1,2 yaitu dari Sinovac, tentunya izin emergency use authorization-nya ini adalah akan bersamaan dengan rencana kita yang akan segera keluar pada bulan Januari 2021 ini. Jadi tidak akan menunggu lagi cukup lama seperti proses yang pertama, karena pada prinsipnya izin edar yang akan diberikan Badan POM adalah untuk setiap jenis daripada vaksin yang ada. Lalu kapan Bu rencananya untuk izin edar dan juga sertifikasi halal untuk vaksin Sinovac ini keluar? Ya, sesuai dengan peta jalan kita ya. Jadi kita cukup yakin karena kita sudah mendengar juga hasil daripada uji klinis tahap 3 di Turki dan Brazil dan juga informasi yang disampaikan oleh tim Unpad bahwa hasil efikasi daripada uji klinis tahap 3 Sinovac ini memenuhi angka yang diharapkan. Sehingga minggu pertama ya, mungkin Januari ini karena kita sudah 2021 akan segera disusun laporan interim yang akan disampaikan kepada Sinovac dan juga kepada Badan POM, sehingga tentunya Badan POM yang juga sudah bekerja dengan menggunakan data-data yang ada dari Turki dan Brazil bisa segera mengeluarkan izin emergency use authorization. Bersamaan itu pula MUI juga sudah melakukan beberapa kajian terkait kehalalan daripada vaksin Sinovac ini, sehingga kita cukup yakin minggu kedua paling lama minggu ketiga kita sudah bisa melakukan vaksinasi. Ya, karena kan targetnya pertengahan Januari 2021 akan mulai vaksinasi ya Bu ya. Ada timetable-nya ataupun dipastikan kapannya tidak Bu? Kalau tadi Ibu katakan bisa masih di minggu kedua ataupun minggu ketiga, kapan ini untuk izin edar dari BPOM dan juga sertifikasi halalnya apakah akan bersamaan juga dalam satu waktu akan diumumkan? Ya, kita rasa bahwa Badan POM dan MUI ini kita akan mendapatkan izin edar dan sertifikasi kehalalannya pada kurun waktu atau rentang waktu yang sama ya. Untuk kepastiannya kita cukup yakin pada minggu kedua atau minggu ketiga karena itu sudah merupakan sesuai dengan rencana yang sudah kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dan distribusi vaksin ini sudah akan kita mulai lakukan karena mengingat 3 juta dosis vaksin ini akan digunakan untuk memvaksinasi seluruh nakes yang tersebar di 34 provinsi. Oke, kalau masih diperkirakan di pertengahan Januari dan minggu kedua dan juga minggu ketiga, artinya belum bisa dipastikan ya Bu ya untuk proses vaksinasi dimulai pertengahan Januari ini, karena masih membutuhkan waktu juga untuk proses distribusi vaksinnya. Ya, kita cukup optimis ya untuk melaksanakan di antara kurun waktu tersebut karena distribusi sudah akan kita mulai dalam minggu depan, diharapkan sekitar tanggal 7 sampai 10 Januari vaksin ini sudah diterima di Dinas Kesehatan Provinsi dan juga di Fasiankes. Baik, Bu Nadia, nanti kita juga ingin menanyakan distribusi ini akan kemana saja, wilayah mana yang sudah dipastikan untuk mendapatkan jatah kuantitas dari vaksin tahap pertama ini. Namun dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Kita lanjutkan perbincangan bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia. Bu Nadia, tadi sebelum jeda Anda katakan bahwa memang proses distribusi juga secara paralel akan dilakukan. Lalu pertanyaannya adalah apakah masih sesuai dengan rencana awal bahwa proses distribusi vaksin ini akan dilakukan di Jawa dan Bali saja atau sudah mengalami perubahan saat ini? Ya, alhamdulillah ya, di akhir tahun nih kado tahun baru buat Indonesia. Kita sudah menerima tambahan kembali dari vaksin Sinovac yaitu 1,8 juta dan tentunya ini melengkapi jumlah vaksin Sinovac yang saat ini sudah ada di gudang Bio Farma yaitu sebesar 1,2 juta. Jadi saat ini kita punya 3 juta dosis vaksin Sinovac yang artinya cukup untuk diberikan kepada vaksinasi ini kepada 1,5 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Oke, 34 provinsi berarti ya Bu ya, semua rata mendapatkan kuantitas yang sama atau bagaimana hitungannya? Iya, vaksin ini akan disebar ke 34 provinsi tentunya sesuai dengan jumlah sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan yang sudah kita terima datanya dari melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi, juga dari Fasiankes langsung melalui sistem informasi sumber daya kesehatan. Lalu bagaimana Bu nanti skema untuk pemberian vaksinasinya? Apakah di tiap masing-masing dinas kesehatan akan langsung memberikan kepada masing-masing fasilitas kesehatannya seperti rumah sakit ataupun juga puskesmas? Bagaimana mekanismenya? Ya, jadi kita akan mendapatkan data tersebut sehingga vaksin tersebut akan dikirim ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi terlebih dahulu. Nah, nanti dari Dinas Kesehatan Provinsi akan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk disimpan di gudangnya kabupaten kota yang selanjutnya nanti akan secara bertahap dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tentunya nanti fasilitas pelayanan kesehatan ini rumah sakit maupun puskesmas tempat di mana nakes ini bekerja ini yang akan kita lakukan distribusi. Baik, Bu Nadia, kemudian yang menjadi penting adalah kita masih mempertanyakan nih Bu, bagaimana sejauh ini perkembangan dari uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac yang ada di Kota Bandung. Apakah sudah ada hasilnya atau kapan waktunya untuk selesai uji klinis tahap 3 ini? Ya, sesuai jadwal uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung ya di Universitas Padjadjaran ini akan selesai pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Januari ya. Nah, setelah ini akan disusun laporan interim terkait hasil pelaksanaannya yang nanti akan diberikan kepada Sinovac dan juga diberikan ke Badan POM. Baik, lalu bagaimana Bu evaluasinya terhadap para relawan dari uji klinis tahap 3 ini? Apakah tidak ada efek samping yang cukup berarti dirasakan? Ya, kita tahu dari apa yang disampaikan oleh tim Unpad, yaitu Prof. Kusnandi dan teman-teman, beliau sudah mengatakan bahwa pertama hasil uji klinis tahap ketiga atau efikasinya ini terlihat memenuhi sesuai dengan harapan. Walaupun mungkin karena uji klinis tahap ketiga ini belum selesai, sehingga tentunya kita bersabar ya menunggu resmi angka yang akan dikeluarkan oleh Unpad. Tetapi dari secara singkat disampaikan oleh Prof. Kusnandi bahwa angka ini cukup memenuhi hasil. Nah, yang kedua, kita tidak menemukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping yang berat selama uji klinis tahap 3 ini dilakukan pada relawan yang berjumlah kurang lebih 1.500 ya yang sudah mendapatkan vaksinasi ini seperti itu. Hanya keluhan-keluhan seperti merah di kulit ya, tidak nyaman pasca suntikan itu saja yang dirasakan oleh para relawan dan itu jumlahnya sangat kecil sekali. Baik, artinya memang secara paralel begitu ya hasil dari uji klinis tahap 3 di Bandung, kemudian juga izin edar dari BPOM, ditambah lagi sertifikasi halal. Semoga memang ini terlaksana di pertengahan Januari lah ya, sudah selesai semuanya. Karena tadi target sekitar tanggal 7 ataupun 10 begitu ya, nanti sudah ada hasilnya. Nah kemudian Bu Nadia, lalu kapan untuk vaksin
dari produsen lainnya akan tiba di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui, seperti Pfizer, ini kan memiliki tingkat efekasi yang sangat tinggi. Dan rasa-rasanya juga akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin tersebut. Ya, kemarin ya sebelum tentunya tanggal 30 Desember kita sudah melihat bahwa sudah disampaikan sudah ada penandatanganan kerjasama antara Bio Farma dengan vaksin Novavax dan vaksin AstraZeneca ya. Rencananya kita akan melakukan penyediaan melalui baik itu Novavax dan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis vaksin. Dan ini akan secara bertahap untuk tiba di Indonesia. Diharapkan kedua jenis vaksin Novavax maupun AstraZeneca ini bisa kita terima dalam periode antara April sampai dengan Juni 2021. Kemarin memang Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa diharapkan dalam 2 minggu prosedur-prosedur administrasi untuk segera diselesaikan sehingga kita segera bisa mendatangkan vaksin tersebut ke Indonesia ini. Sementara untuk Pfizer ini masih dalam proses negosiasi ya, dan tentunya dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, diplomasi secara bilateral juga diupayakan untuk bisa Indonesia segera mendapatkan kepastian kapan Pfizer ini dapat memberikan atau menyediakan vaksin untuk Indonesia sebanyak 100 juta dosis vaksin. Baik, nah ini kan Bu sesuai dengan tahapan vaksinasi skala prioritas adalah tenaga medis tadi untuk 1,5 juta dosis begitu ya. Lalu untuk tahapan selanjutnya kan juga nanti akan sampai pada masyarakat umum. Lalu bagaimana untuk bisa pemerintah memberikan keyakinan bahwa vaksin ini memang aman dan masyarakat ayolah jangan ada rasa takut untuk divaksinasi? Ya, yang pasti bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah salah satu untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas dari sebuah vaksin ya. Jadi semua vaksin yang nanti akan tiba di Indonesia, baik itu mulai dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer, tetap akan melalui prosedur untuk dievaluasi sehingga izin daripada Badan POM bisa dikeluarkan. Hanya memang karena hampir semua jenis vaksin ini masih dalam proses uji klinis tahap ketiga ya, kecuali mungkin untuk Pfizer yang kita ketahui bahwa kemarin sempat sudah mendapatkan lampu hijau atau rekomendasi dari WHO. Tetapi vaksin-vaksin lainnya termasuk Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca itu sudah termasuk juga di dalam list rekomendasi WHO. Jadi kita sebenarnya menunggu saja dalam beberapa waktu ke depan ini untuk jenis-jenis vaksin tersebut bisa mendapatkan rekomendasi dari WHO. Dan tentunya kami berharap juga kita bersama-sama masyarakat dan seluruh pihak kita harus saling bekerja sama tentunya untuk berpartisipasi secara aktif mengikuti vaksinasi COVID-19 ini karena ini adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan tentunya nanti untuk bangsa kita. Baik, kita harapkan semoga kesiapan vaksinasi di pertengahan Januari secara paralel semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana begitu ya. Dan tentunya juga semua masyarakat mensupport dari program pemerintah vaksinasi ini. Dan terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.